Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah alamin. Segala puji bagi Allah karena kita diberikan Allah nikmat sehat, kemudian kesempatan untuk bertemu lagi dalam pembelajaran BPI setiap hari Rabu. Sepertinya semuanya yang sehat-sehat ya. Keluarga sehat, Mbak? Alhamdulillah sehat, Us. Sehat ya. Sudah nggak sabar PTM lagi? Pengen setiap hari aja, Us. Ya, kita sama-sama berdoa ya semoga pandemi ini segera selesai biar kita bisa kembali seperti dulu, masuk pagi, pulangnya sore, terus bebas kemana saja tanpa harus ada masker ya. Tapi saat ini kita sama-sama diuji ya, jadi harus tentu pakai masker dulu, tidak banyak keluar rumah, tidak menuju ke kerumunan dan sebagainya, dan menanti beberapa prokes ya. Tak lupa serta salam kita aturkan kepada tauladan kita Rasulullah Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya dari akhir nanti, dan semoga kita semua bisa dikumpulkan di surganya Allah nanti bersama Rasulullah ya. Anak-anak, sebelum pembelajaran ini kita mulai, mari kita bersama-sama baca umul kitab Al-Fatihah. Abata. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak, semoga dengan bacaan Al-Fatihah tadi menambah keberkahan majelis kita hari ini. Baik, seperti biasa, bentar ya. Anak-anak, seperti biasa akan ngecek untuk yaumiyahnya di kelompok kita ini. Ini ada yang masih bolong nggak sholatnya? Enggak, Us, 5 waktu. Oh, enggak. Fahma? Halo? Fahma? Suara saya terdengar enggak ya? Halo? Terdengar, Us, terdengar jelas. Jelas. Fahma? Oh, Fahma menghilang. Ya wis lah. Ada yang sudah sholat duha tadi? Siapa saja sudah sholat duha? Ya sudah sholat duha, Us. Yang belum? Oh, sudah. Amara, Tata, Hanin, Adel, Kayla, Karin, sudah? Belum. Afifah sudah? Belum. Habis ini masih bisa ya, nanti sebelum duhur masih bisa. Terus untuk murajaahnya biasanya kan sore atau pagi gitu ya, tergantung Ya, itu ya. sewaktu-waktu, Us. Ya, ya. Ada yang sudah sholat malam di sini? Belum, Tidak, Us. Puasa? Senin Kamis? Tidak, Us. Oh, ya, ya, ya. Al-Masurat, tadi yang sudah pagi tadi?
Sudah, Us. Oh ya. Kalau udah bantu orang tua belum? Saya sudah, Us. Sudah. Ada yang belum bantu orang tua? Oh, sudah semua ya, alhamdulillah ya. Baik anak-anak, hari ini materinya adalah berbakti kepada orang tua. Silakan disiapkan di bukunya halaman berapa ya? Halaman 35. Halaman 35. Baik, slide saya sudah muncul di layar kalian? Muncul, Us. Ya. Ya. Berbakti kepada orang tua. Nah, anak-anak, dua orang yang penting dalam hidup kita, yang kita dari yang nggak ada menjadi ada, itu ada andilnya adalah orang tua. Jadi, apa namanya, kepada orang tua itu kita ada adabnya. Wong kepada teman, kepada saudara pun juga kita, apalagi kepada orang tua kita yang ibu kita yang sudah mengandung, melahirkan, kemudian menyusui, terus membesarkan dan mendidik, itu adalah ibu dan ayah. Ayah yang mencari nafkah, dan ikut juga mendidik kalian. Jadi ya untuk tugas mendidik itu nggak hanya bunda atau ibu atau mama atau umi, tetapi ayah juga. Jadi kita terhadap orang tua itu harus ada sikap yang baik ya, karena memang ada perintahnya ya. Di sini berbakti kepada orang tua itu adalah akhlak ya, akhlaknya yang utama. Jadi kita nggak bisa kalau sama orang tua tuh biasanya bagaimana sih seharusnya? Ada yang bisa menyebutkan? Menghormati, Us. Ya, selain menghormati, kira-kira selain itu, selain Kata menghormati, lembut dan sopan. ya ada lagi mungkin secara keseharian kita, misalkan sikap kita yang menunjukkan Membantu bakti, orang tua. ya membantu orang tua. Contohnya? Membantu mencuci piring, membantu mencuci baju, membantu menyapu, membantu mengepel. Ya lebih ke ini ya. Selain itu, kalau ketika orang tua sedang berbicara atau sedang mengajak ngobrol, kira-kira sikap kalian harus bagaimana anak-anak? Kalau pas waktu sedang berbicara dengan bunda atau dengan ayah, itu kira-kira apa ya, harus teriak-teriak, apa ya harus bentak-bentak, atau lemah lembut, atau bagaimana? Tertutup kata lemah dan lembut. Dan sopan ya, ya betul. Kalau sama teman aja kita harus sopan ya, apalagi dengan orang tua kita sendiri, bagian dari hidup kita. Nah, anak-anak, baik dan santun. betul, iya, berlaku baik dan santun. Karena apa anak-anak, ridho Allah itu ada di ridhonya orang tua itu benar. Karena saya ingin cerita pengalaman sedikit ya. Dulu saya itu pernah melakukan sesuatu itu, ibu itu enggak ikhlas gitu. Jadi saya waktu itu SMA kalau enggak salah, Usada itu pengen apa ya, saya pengen kemana gitu loh. Terus ibu tuh gini, Mbok Ojo tuh nduk, gak usah rono. Terus saya tuh nekat karena ya memang saya bisa ke sana. Ternyata kejadian saya itu jatuh atau bagaimana, itu memang benar ya, ridho orang tua. Terus gini, ini kan udah kelas 4 ya. Nah pasti sudah ada tujuan tiga apa nanti melanjutkan kemana. Mungkin ada yang saya tuh pengen ke pondok, saya tuh pengen ke SMP negeri, atau saya pengen ke MTS dan sebagainya. Itu pun juga ridho orang tua juga. Karena apa anak, ketika orang tua tidak ridho itu pasti terjadi sesuatu yang nggak baik. Itu benar. Karena misalkan gini, orang tua nggak ikhlas ya, misalkan kamu pengen pondok, terus orang tua belum setuju, saya yakin orang tua belum setuju tuh ya bisa jadi. Tapi mungkin kamu cara ngomong yang baik ya, jangan sampai gini, aku pokoknya kudu pondok mah titik. Nah, itu kan namanya memaksa. Kayak gini, ngomong yang baik dan sebagainya. Karena pada ketika memang itu nggak disetujui, itu terjadi sesuatu, itu benar. Terjadi sesuatu yang buruk. Karena saya sendiri mengalami ketika saya mau berangkat, orang tua nggak ridho. Itu terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi dalam hidup kita pun ketika kita akan melakukan sesuatu, mau melakukan apapun itu, izin ke orang tua. Kalau orang tua tidak mengizinkan,
nggak usah berangkat karena pasti akan kejadian ya. Jadi misalkan kamu pengen ke rumah teman, bundamu udah suci, nggak usah berangkat dulu, nggak usah berangkat gitu. Tapi kamu nekat, wedahan berangkat, masih terjadi sesuatu itu bener anak-anak. Jangan pernah nekat berangkat melakukan sesuatu kalau itu nggak jadi orang tua ya, paham semua ya. Itu karena saya kejadian nyata. Jadi kejadian kalau Allah orang tua nggak ridho, Allah nggak ridho ya udah pasti kita akan mengalami hal yang buruk gitu. Nah, dengan ridho orang tua itu dapat merodah jalan kita menuju kebaikan dunia akhirat. Benar, karena ketika orang tua ridho itu jalan insya Allah tuh jalan kita nanti sampai ke dewasa, semoga kita diizinkan sampai tua, sampai nanti ya kita nggak ada di dunia itu, kita masih dalam kondisi di jalan yang kebaikan. Nah, adab-adabnya apa saja? Yang pertama mendoakan orang tua, betul. Jadi orang tua kan misalkan dua orang tua masih hidup atau salah satu orang tua sudah tidak ada, itu atau orang tua sakit, itu kita ada adabnya. Jadi kalau orang tua kondisi beliau masih hidup atau sudah tidak ada, itu tetap kita doakan. Jadi kalau saya dulu ketika bapak saya masih ada, jadi kan saya sekarang tinggal hanya punya ibu ya. Jadi bapak saya ketika bapak saya masih ada, jadi cuma kedua orang tua didoakan. Sekarang pun saya juga masih mendoakan bapak saya karena bapak saya kan sudah nggak ada, ya tetap didoakan. Jadi anak-anak nanti ketika kalian dewasa pun kalian akan merasakan ketika sudah menjadi orang tua. Jadi tetap mendoakan anak-anak karena itu memang sudah kewajiban kita ya untuk mendoakan orang tua kapanpun, dimanapun, ya. Nah, yang paling berjasa itu adalah orang tua kita. Orang tua kita mendoakan kita loh. Kalian nggak perlu tanya bundamu, pun aku sudah mau doakan apa belum. Itu nggak usah mbok tanya. Bundamu tuh sudah selalu mendoakan, bahkan kamu masih di dalam kandungan. Itu bundamu selalu mendoakan, ayahmu tuh juga mendoakan. Jadi nggak perlu kamu tanya, bunda, ayah tadi sudah berdoa buat saya nggak usah, karena pasti nggak usah kamu minta, pasti sudah mendoakan. Kamu berangkat sekolah, kamu kemana itu orang pasti mendoakan, ya seperti itu. Nah, apalagi ini ketika orang tua sudah meninggal ya, kita senantiasa berdoa semoga beliau diampuni dosanya, dilapangkan kuburnya, kemudian diterima amal baiknya, seperti itu. Karena salah satu amal jariah itu adalah doa anak soleh. Jadi semoga ketika kita nanti jadi orang yang solihah, kita semua berusaha. Insya Allah nanti nular ke anak-anak kita juga. Di generasi selanjutnya insya Allah juga seperti itu. Akan terbalas. Jadi kita berbakti kepada orang tua, insya Allah nanti anak kita, cucu kita nanti juga baik kepada kita. Karena cerminan, jadi ketika kita nggak baik, nanti ke anak pun ke kita nanti juga nggak baik. Ketika orang tua sakit, ketika orang tua sakit itu biasanya apa yang kalian lakukan? Misalkan bundamu agak pusing atau bundamu nggak bisa masak karena ya memang badannya nggak enak atau ayahmu sedang sakit. Kira-kira apa yang kalian lakukan? Mendoakan. Terus? Mendoakan terus. Selain mendoakan, biasanya kalian apa sih yang kalian lakukan? Merawat. Oh iya, merawat, betul, merawat. Pas apa lagi? Kan ada yang belikan obat ya? Ada yang sudah bisa belikan obat untuk bunda atau ayahnya ya? Iya, ya kalau seumur kalian paling ya mendoakan pasti, terus mungkin menyiapkan sebisanya kan bunda dibuatkan teh hangat atau kan kalau buat teh bisa tuh semuanya? Saya bisa membuat teh us. Bisa lah, wong sudah kelas 4. Us. Saya yakin di sini bisa, apalagi anak putri masih bisa. Paling tidak membuatkan teh atau dipijeti pun tak pijeti ya, seperti itu. Atau mungkin bundanya sukanya keroan, dia mungkin suka keroan ya, itu biasanya dikeroi. Kalau ibu saya biasa gitu kalau sakit tuh jadi minta saya ngeroi seperti itu. Tapi kalau teh beliau senang buat sendiri karena rasanya manisnya tuh yang senang tuh beliau menentukan sendiri. Seperti itu. Jadi kadang ngeroi atau kadang ibu kadang nitip obat ya ketika saya pas keluar gitu nitip obat. Karena kalau saya kan sudah dewasa, ibu saya sudah sepuh anak-anak karena sudah jadi nenek ya. Jadi sudah sepuh itu biasanya kalau untuk kemana-mana sudah nggak ini ya. Karena juga nggak bisa bawa motor, akhirnya biasanya kalau kemana tuh nitip obat. Ibu saya sudah ini ya sudah sudah berobat setiap bulan tuh konsumsi obat setiap hari. Jadi memang harus ini juga.
Seperti itu. Jadi kalau seumur kan saya yakin pasti paling nggak mijeti atau nyabutkan teh hangat, mendoakan. Terus berkata lemah lembut ini dalam Quran surat Al-Isra ayat 23. Jadi ada perintahnya di Al-Quran ya. Adabnya kita kalau sedang berbicara dengan orang tua. Dan Tuhanmu, yang artinya ya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, jadi kalau ketika orang tua sudah sepuh, kita yang akhirnya ganti merawat. Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan dan janganlah kamu bentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Jadi ketika kalian waktu bayi sakit itu yang ngerawat siapa anak-anak? Ada yang tahu enggak? Mungkin enggak ingat ya, tapi pasti tahu kalau adik sakit, Orang adik tua. bayi, orang tua, betul. Nah, ketika kakek nenek kalian sakit, itu yang ngerawat siapa? Ya kan punya kakek nenek semua ya. Paling enggak atau yang sudah enggak punya paling ingat ya. Dulu kakek nenek sakit itu yang merawat siapa biasanya? Biasanya bunda. Ya, kadang mungkin kalau yang serumah mungkin tante, om ya, atau Pak Didi yang serumah ya, yang serumah dengan kakek nenek yang merawat. Ya, berarti kan kita yang gantian anak sebagai anak kita nantinya ketika orang tua sudah sepuh, sudah berusia lanjut, kita ganti yang merawatkan itu adalah salah satu pintu surga juga anak-anak. Jadi kalau pintu surga yang tengah loh ya, kita tinggal milih mau ngambil pintu surga itu apa enggak. Kan pintu surga itu dari mana saja. Yang rajin sholat duha, yang rajin puasa, yang berbakti sama orang tua. Nah, kalau kamu bisa melakukan semuanya, kan jalannya enak, mau ke masuk surga kemana saja lewatnya enak ya. Ya semoga nanti yang ada di sini semua bisa masuk surga ya. Nanti jangan lupa ajak ustazah juga ya. Amin, Us. Pasti Ya, Us. oke. Tuh. Nah, selanjutnya selalu berlaku baik dan santun. Setiap orang tua pasti berusaha memberikan yang terbaik ya. Jadi kalian misalkan minta hari itu dibelikan buku ya. Padahal hari itu hujan. Orang tua pasti berangkat. Walaupun kondisi saya orang tua pulang kerja gitu capek kok pun aku minta dibelikan buku. Terus pasti bilang iya nanti sore ya, maksudnya bunda pas longgar. Bunda mas saya pulang kerja nih sore ini kesel sebenarnya, tapi yang nekat berangkat ya demi kalian juga. Ya jadi gantinya kita hormat dan patuh. Anak-anak ini nanti seandainya Zoom-nya termati sendiri, nanti di ngeling yang sama ya. Saya enggak tahu ini saya beli yang Zoom yang ini sih, yang unlimited, tapi nggak tahu ini apakah kadaluarsa atau bagaimana. Nanti misalkan berhenti, nggak usah panik ya, langsung gabung link yang tadi ya. Iya Us. Ya, oke. Selanjutnya, nanti soalnya saya rencana mau ngajak nonton sama Isis, kan janji terus ada. Ya. Nah, di sini dalam sebuah hadisnya Rasul disebutkan bahwa perintah berbakti pada orang tua sama pentingnya dengan berjihad. Di sini ada dalam hadis lewat muttafaqun alaih. Seorang laki-laki berkata, saya berniat kepadamu untuk mengikuti hijrah dan jihad dengan harapan saya mencari pahala dari Allah. Rasulullah bertanya, apakah kamu masih memiliki kedua orang tua yang masih hidup atau salah satunya? Laki-laki itu menjawab, iya, saya masih memiliki kedua ibu bapak, bahkan keduanya masih hidup. Nabi bertanya, apakah kamu mencari pahala dari Allah? Dia menjawab, iya. Maka Rasulullah bersabda, kembalilah kepada kedua orang ibu bapakmu dan temanilah keduanya dengan berbuat baiklah kepada keduanya. Nah, anak-anak untuk tugasnya di halaman berapa Mbak itu Mbak? 39 ya. Silakan dibuka semua halaman 39. Oke, silakan ditandai nanti ya. Silakan ditandai nanti Ya, kerjakan. Apa Mbak? halaman 40 dibuka. Halaman 40 itu yang bagian mana Mbak? Oh itu ya, 39 sama 40 ya. Ya, ditandai semua. Setelah itu nanti dikirim ke GC ya. Saya nanti buatkan tempatnya. Ini saya stop dulu bagaimana nanti habis ini kita lanjut untuk nonton film sama kuisis. Iya Us. Ya, Us. Asik. Saya stop share.
Baik, ini saya close dulu anak-anak ya. Nanti nyambung lagi yang tadi ya. Ya, Us. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.